normalisasi dalam membuat basis data. Nah, selanjutnya masuk ke apa itu normalisasi data. Normalisasi adalah proses perorganisasian data. Dalam basis data. Di mana normalisasi ini berfungsi untuk satu, mengurangi redundansi data atau pengulangan data. Yang kedua, meningkatkan integritas data. Lalu normalisasi ini dilakukan dengan membagi tabel besar menjadi beberapa tabel kecil. Kapan normalisasi itu dibutuhkan? Yaitu di saat basis data mengandung banyak data ganda atau pengulangan. Yang kedua, terjadinya inkonsistensi data saat memperbarui data. Yang ketiga, saat struktur data sulit dipelihara. Yang terakhir, saat sistem mulai melambat karena query berat. Baik, di sini ada beberapa poin tentang tujuan normalisasi. Akan saya jelaskan beberapa. Yang pertama itu mengurangi redundansi data. Yang dimana normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data yang berlebihan pada suatu file ataupun informasi. Redundansi data yang tinggi dapat menyebabkan inkonsistensi informasi saat terjadi perubahan suatu file ataupun informasi. Kemudian yang kedua, memastikan integritas data. Memastikan integritas data ini adalah jaminan bahwa data dalam file atau informasi yang ada di dalam sistem ini sangat konkret dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan pemeliharaan basis data. Struktur database yang dinormalisasi lebih modular dan terorganisir sehingga lebih mudah untuk dikelola dan tidak ribet untuk diakses. Kemudian yang keempat itu mempercepat pencarian dan pemrosesan data. Normalisasi yang ini mengarahkan desain database ke struktur yang menggambarkan relasi dunia nyata. Yang dimana normalisasi yang poin keempat ini kita bisa dengan cepat mengakses suatu file yang ingin kita cari, sangat mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir itu membuat relasi antar tabel menjadi logis dan efisien. Yang kelima ini adalah poin yang dimana semua data yang sudah terkumpul dibuat menjadi satu folder yang simpel dan juga mudah untuk diakses. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut yaitu ada tahapan normalisasi. First normal form, hanya data atomik. First normal form adalah bentuk normalisasi pertama dalam proses normalisasi basis data. Tujuannya adalah menghilangkan duplikasi data dan struktur yang tidak teratur di dalam tabel, sehingga setiap nilai dalam kolom adalah nilai yang atomik. Yang kedua yaitu second normal form. Tidak ada partial dependency dalam kurung dan case tergantung hanya pada sebagian kunci utama. Yaitu semua kolom dan kunci harus tergantung penuh pada primary key. Tidak boleh ada kolom yang tergantung hanya pada sebagian dari primary key. Dan yang ketiga yaitu third normal form. Tidak ada transitive dependency dan key tergantung pada dan key lainnya. Yaitu tidak boleh ada ketergantungan transitif, yaitu atribut dan kunci tidak boleh bergantung pada atribut dan kunci lainnya. Normalisasi adalah untuk memiliki tabel yang berkronologikan. Tabel ini mencakup seluruh data perangkat yang dicampur dalam satu tabel yang sama. Terdapat kolom ID, nama, judul, jadwal, dan kursi dan harga. Jika data pelanggan digabungkan dengan tabel yang sama, maka data film, jadwal, dan harga akan muncul secara berulang. Dan pada saat ingin mengubah harga, maka ada banyak baris yang harus diubah. Hal tersebut rawan terjadinya error.
Kemudian tabel dinormalisasikan dengan cara membagi menjadi beberapa tabel. Ada tabel pelanggan, tabel jadwal, tabel film, dan tabel transaksi. Kalau data dinormalisasikan, pada saat ingin mengupdate harga cukup diubah di bagian tabel memiliki kolom harga itu ada di tabel film, dan jika ingin menambah jadwal baru cukup mengubah di tabel jadwal. Dengan cara ini transaksi akan terlihat lebih rapi dan lebih mudah untuk diakses. Adapun manfaat setelah normalisasikan yaitu efisiensi penyimpanan, kecepatan update, keterkaitan data yang jelas serta analisis data yang lebih akurat. Ketiga, normalisasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari first normal form, second normal form, third normal form, bahkan sampai fourth normal form kalau dibutuhkan. Masing-masing tahap ini menyelesaikan masalah tertentu dalam hubungan antar data. Keempat, efek positifnya besar. Normalisasi bikin database mudah dikelola, lebih cepat diproses, dan sistem kita pun jadi stabil. Dan terakhir, intinya adalah tanpa normalisasi database jadi berantakan. Dengan normalisasi kita sedang membangun fondasi sistem yang kuat, akurat, dan tahan lama. Jadi kalau teman-teman bikin sistem basis data, entah itu untuk sistem toko online, sistem sekolah, bahkan aplikasi, normalisasi harus jadi langkah utama karena data yang rapi sama dengan sistem yang hebat. Baik, sekian dari presentasi ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mili. Aku ingin bertanya bang, di situ tuh kan ada tuh what first normal form. Nah di situ tuh kan abang-abang kan hanya membuat satu syarat. Kira-kira ada nggak sih syarat yang lainnya gitu yang harus dipenuhi biar dia bisa menjadi ke second normal form atau 2NF? Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Meli, yaitu tidak ada atribut yang bernilai multi value berisi banyak nilai dalam satu kolom. Yang kedua, tidak ada atribut yang berisi nested tabel atau tabel di dalam tabel. Yang ketiga, setiap atribut hanya mengandung nilai atomik, satu nilai saja per sel. Apakah benar? Benar. Nah cukup. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.